Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Imperia Prestisa Sinaga dengan NIM 2007110662. Di sini saya akan memberikan presentasi video tutorial mengenai steganografi pada keamanan sistem komputer. Pada tutorial kali ini akan membahas mengenai apa itu pengertian dari steganografi, sejarah steganografi, framework pada steganografi, dan keamanan sistem steganografi. Nah, sistem sendiri adalah suatu yang terdiri dari objek, unsur-unsur, atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Sehingga unsur-unsur tersebut itu merupakan satu kesatuan proses. Pengertian steganografi sendiri adalah ilmu, teknik, atau seni menyembunyikan pesan rahasia atau hiding message, yang mana steganografi ini adalah teknik menyembunyikan pesan rahasia. Steganografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu steganos atau tersembunyi atau menyembunyikan, dan grafi tulisan, sehingga secara lengkap adalah memiliki makna tulisan yang disembunyikan. Lalu sejarah dari steganografi itu sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu di kota Mesir, di salah satu kota yang ada di Mesir, yang mana penggunaannya itu adalah menulis menggunakan karakter-karakter dalam bentuk gambar. Ahli tulis menggunakan tulisan Mesir kuno ini untuk menceritakan kehidupan majikannya. Nah, tulisan Mesir kuno tadi ini menjadi ide untuk membuat pesan rahasia saat ini. Lalu sejarah steganografi ini terdapat banyak sejarah. Gak hanya di Mesir aja, bangsa-bangsa lain pun juga menggunakan teknik steganografi. Yaitu teknik yang pertama ada teknik tinta yang tidak tampak. Jadi, teknik steganografi menggunakan tinta yang tidak nampak ini, dia tuh menggunakan air sari buah jeruk, urin, ataupun susu sebagai tinta untuk menulis pesan. Jadi caranya adalah, cara membacanya adalah dengan dipanaskan di atas api. Jadi tinta yang sebelumnya itu tidak terlihat, ketika terkena panas akan menjadi gelap sehingga dapat dibaca. Teknik yang menggunakan air sari buah jeruk, urin, ataupun susu ini telah digunakan oleh bangsa Romawi yang juga digunakan pada Perang Dunia Kedua. Teknik yang kedua adalah teknik yang digunakan oleh bangsa Cina dengan cara menjadikan manusia itu sebagai media pembawa pesannya. Jadi orang itu akan dicukur kepalanya, rambutnya, sampai botak, dan pesan akan dituliskan di kepalanya tadi. Kemudian pesan itu akan dikirimkan ketika rambut itu sudah penuh. Jadi tulisan yang tadi dibuat itu akan terlihat ketika rambut sudah tumbuh. Selanjutnya adalah teknik yang dilakukan oleh masyarakat Yunani kuno, yang mana teknik ini digunakan dengan menggunakan lilin. Jadi lilin tadi digunakan sebagai media, seperti gambar yang ada di sini. Selanjutnya, pada Perang Dunia Kedua, itu bangsa Jerman menggunakan microdots untuk berkomunikasi. Jadi, penggunaan teknik ini itu menggunakan microfilm chip yang harus diperbesar sekitar 200 kali. Selain itu, teknik-teknik steganografi ada yang menggunakan injection, substitution, dan propagation. Jadi, injection ini, dia tuh menanamkan pesan rahasia itu secara langsung ke suatu media. Lalu ada substation tadi. Jadi substation ini data normal tadi itu digantikan dengan data rahasia. Lalu ada transfer domain, split spectrum, dan lain sebagainya. Lalu terdapat juga framework dalam steganografi, yaitu yang pertama teks. Jadi framework yang teks ini cara menyembunyikan pesannya adalah dengan menggunakan teks. Jadi pesan rahasia itu akan disembunyikan di setiap huruf ke N pada setiap kata di dalam pesan teks yang digunakan sebagai media penampung. Lalu yang kedua, framework steganografi yang kedua adalah gambar atau citra. Jadi penggunaan media ini adalah yang paling populer dalam framework steganografi, yang mana
Mengapa gambar ini menjadi paling populer adalah karena gambar atau citra ini memiliki redundansi yang cukup besar. Selain itu karena media ini paling sering dipertukarkan di internet. Selanjutnya ada suara dan video. Untuk teknik menyembunyikan informasi dalam file suara atau video, tekniknya hampir sama dengan yang digunakan untuk menyembunyikan pesan di dalam gambar. Satu teknik yang berbeda untuk audio steganografi adalah masking. Jadi di dalam audionya itu ada masking tadi. Selanjutnya ada protokol, jadi menggunakan protokol jaringan. Lalu steganografi ini menjadi salah satu keamanan untuk mewujudkan kerahasiaan sistem encoding-nya. Jadi dengan menggunakan steganografi kita dapat mewujudkan kerahasiaan dari sistem kita tadi. Selanjutnya, seperti perangkat keamanan lainnya, steganografi ini dapat digunakan untuk berbagai macam alasan. Jadi, beberapa di antaranya untuk alasan yang baik, namun dapat juga untuk alasan yang tidak baik. Untuk tujuan legitimasi dapat digunakan pengamanan seperti citra dengan watermarking dengan alasan untuk perlindungan copyright. Lalu, tutorial pengantar sistem substitusi dan transform domain teknik ini, yang pertama, teknik substitusi sistem itu, steganografi itu menggunakan sistem substitusi dengan mengganti redundant bit atau bit yang tidak dibutuhkan dari cover data dengan bit dari pesan rahasia. Selanjutnya, menggunakan teknik transform domain. Jadi, teknik ini menyembunyikan pesan itu di dalam transform space dari sebuah sinyal. Selanjutnya, di dalam steganografi juga terdapat namanya teknik watermarking. Watermarking sendiri adalah teknik menyembunyikan data atau informasi rahasia ke dalam suatu data lainnya untuk ditumpangi, tapi tidak disadari kehadiran dari oleh indera manusia tadi, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Selain itu, data yang sudah terwatermark tadi itu harus tahan terhadap serangan-serangan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja untuk menghilangkan data watermark yang terdapat di dalamnya. Jadi watermark ini tuh bisa berupa kode yang membawa informasi mengenai pemilik pencipta, pembeli yang sah. Jadi seperti contohnya skripsi. Jadi dalam skripsi itu biasanya terdapat watermark nama dari si penulis skripsi tadi. Itu adalah contoh dari penerapan si watermarking-nya tadi. Nah, sejarah untuk watermarking ini tuh dimulai sejak 700 tahun yang lalu, pada akhir abad ke-13, yaitu di pabrik kertas di Fabriano, Italia. Lalu, prinsip dasar atau cara kerja watermarking sendiri adalah melakukan proses penyisipan watermark ke dalam citra yang disebut encoding atau embedding. Jadi encoding ini dapat disertai dengan memasukkan kunci atau tidak memerlukan kunci. Jadi kunci ini diperlukan agar hanya dapat diekstraksi oleh pihak yang sah. Kunci juga bermanfaat untuk mencegah watermark itu dapat dihapus oleh pihak yang tidak berhak atau bertanggung jawab. Jadi tekniknya itu adalah menggunakan encoding. Jadi si encodingnya ini berfungsi agar mencegah watermark yang sudah kita buat tadi itu tidak dapat dihapus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, terdapat verifikasi watermark yang dilakukan untuk membuktikan status kepemilikan citra digital. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai materi steganografi dan juga teknik watermarking. Semoga apa yang saya sampaikan pada mata kuliah keamanan sistem komputer ini dapat bermanfaat dan semoga video tutorial ini dapat memberi wawasan lebih kepada teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.